Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Ini kasih Tuhan, salam. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang dimanapun saja berada, yang mengikuti live streaming. Biar damai sejahtera Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Ya, untuk itu mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita lasi di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita baca ayat 1 dan 2. Efesus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus. Rasul Paulus dalam suratannya, ya, di dalam Kolose pasal 3:15 itu mengatakan bahwa orang-orang percaya itu dipanggil bukan saja untuk hidup, ya, diselamatkan, hidup yang kekal, tetapi juga untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya, hidup untuk hidup dalam damai sejahtera, baik dengan saudara-saudara seiman maupun dengan siapapun juga. Tidak ada tembok pemisah kepada siapapun. Inilah panggilan Allah kepada kita, yaitu untuk menjadi terang. Ya, tiap-tiap saat, tiap-tiap hari kita pun sering disuguhkan tayangan-tayangan, ya, melalui multimedia yang di dalamnya tidak mendatangkan suatu damai sejahtera. Umpamanya tentang pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ya, kisruh, ya, dalam sidang, umpamanya di DPR, atau hal yang lain yang kadang-kadang sering terjadi, kursi-kursi dilemparkan, ya, dan lain-lain. Ya, seperti yang dikatakan Rasul Paulus itu di dalam, ya, kepada anak rohani Timotius, ya. Ya, terlebih baik kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3, ya. 2 Timotius pasal 3 merupakan keadaan di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ya, sampai dengan ayat yang keempat. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang,
tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Jadi ini menggambarkan tentang kehidupan orang-orang di zaman-zaman akhir. Ya, di dalam situasi yang sedemikian, dalam keadaan yang zamannya sedemikian, kita ini dipanggil ke situ, ya, yaitu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ya. Ini dapat dilakukan seperti Rasul Paulus sampaikan di dalam episode tadi, hanya ketika orang-orang percaya itu punya perilaku dikatakan di situ lemah lembut, ya, kerendahan hati, sabar, ya. Jadi lemah lembut, kerendahan hati, ya. Ya, ini suatu panggilan, ya. Di tengah-tengah situasi yang keadaan yang gelap, kejahatan-kejahatan di akhir-akhir zaman, yaitu untuk hidup dalam damai sejahtera, ya, ketika orang-orang percaya itu punya perilaku lemah lembut, rendah hati. Ya, di dalam Alkitab ada suatu contoh seperti dalam Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habil. Adam punya anak namanya Kain dan Habil. Kain adalah anak sulung dan punya adik namanya Habil. Sesungguhnya Kain yang lebih tua itu bertanggung jawab sebagai penjaga adiknya. Namun hanya persembahannya yang tidak diindahkan Allah. Ya. Kemudian yang menjadi sasaran itu adiknya. Karena adiknya yang persembahan diperkenan pada Allah, ya. Sehingga membunuh Habil. Ya. Mengapa hal ini terjadi? Ya, karena Kain tidak punya perilaku yang lemah lembut, tidak punya perilaku yang rendah hati. Ya, ini contoh. Ya, demikian juga di dalam 1 Samuel tentang Saul. Saul adalah sebagai bapak mertua Daud, yang sungguhnya bisa menjadi pengayom, menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Namun hanya karena mendengar nyanyian dari perempuan-perempuan Israel yang kata-katanya dalam mengalahkan musuh Daud itu diberitakan lebih besar, ya, daripada Saul. Kemudian Saul itu melempar tombak ke arah Daud dengan maksud supaya Daud mati, ya, oleh tombak itu. Ya, hal yang sedemikian ini membuktikan, ya, karena Saul tidak punya perilaku, ya, perilaku lemah lembut, tidak punya perilaku rendah hati. Berbeda sekali dengan Daud, ya, yang masih remaja, tapi dengan apa yang terjadi dalam hidupnya, dia terus belajar bagaimana mensikapi keadaan-keadaan itu dengan benar. Ya, mulai dari keluarga, ketika kakak-kakaknya diberi kesempatan untuk jadi tentara Saul, ya, namun Daud hanya sebagai gembala kambing domba.
ya tidak diperhitungkan dalam keluarga. Namun dari semuanya itu Daud dapat belajar bagaimana mensikapi keadaan dengan baik, dengan benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi hal-hal yang ya terjadi dalam hidup ini menjadi suatu hal yang dapat mereka belajar bagaimana mensikapi kehidupan dengan benar. Nah, inilah sudah membuktikan bagaimana kehidupan Daud ini punya perilaku yang lemah lembut. Demikian juga ketika mensikapi Saul yang sungguhnya tidak ada sesuatu yang salah ya kepada mertuanya, justru berjasa untuk Raja Saul dan bangsa Israel yang sudah mengalahkan Goliat. Namun ternyata Saul ini sangat sensitif sekali bagaimana yang sungguh kehidupannya hanya cari kehormatan hanya karena dengarin suatu nyanyian yang mengalahkan musuh diperhitungkan yang rendah daripada Daud sudah mulai marah, dengki dan mau membunuh Daud. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan berjemaat, berharap tercipta suatu kehidupan dalam damai sejahtera. Ya. Dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan berjemaat, berharap tercipta kehidupan dalam damai sejahtera. Inilah yang terus juga menjadi kerinduan kita. Namun karena tidak ada kelemah lembutan, keadaan tidak seperti yang bisa kita harapkan. Ya, maka inilah sesuatu PR bagaimana kita ini senantiasa belajar, hidup tidak cukup hanya tahu firman Tuhan, ya, aktif dan lain-lain, namun tantangan kehidupan kita sebagai orang percaya itu bagaimana punya kepribadian seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, dipanggil berpadanan dengan panggilan, yaitu punya perilaku yang lemah lembut atau rendah hati. Ya. Orang-orang percaya, orang-orang yang dipanggil itu perlu belajar. Ya. Perlu belajar tentang kelemah lembutan seperti Kristus. Ya. Tuhan Yesus sendiri berfirman dalam Matius 11:29, belajarlah kepadaku, aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya. Bahkan ketika menderita aniaya di kayu salib, bagaimana Tuhan itu caci maki, dihina, direndahkan, dianiaya. Ya. Itu sangat berat sekali. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, adakah sesuatu yang salah? Adakah sesuatu yang berdosa? Oh, tidak ada. Memang dia datang dalam dunia ini, pengorbanannya tidak hanya membuktikan tentang besar kasihnya, tapi ini menunjukkan suatu contoh, memberikan contoh teladan bagi para pengikut-pengikut Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus 2 di situ yang sudah sering kita baca. Ya, namun inilah sesuatu yang terus kita kejar dalam kehidupan iman rohani itu, bagaimana perilaku kehidupan kita tetap terus menyesuaikan seperti contoh teladan Kristus. 1 Petrus pasal 2 ya, kita baca 21 sampai
sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk inilah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan atau contoh bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ya, ini sesuatu yang terus kita capai dalam kehidupan rohani kita ini. Bagaimana kedewasaan kehidupan kita ini untuk nantinya tuh bisa dipakai untuk mendatangkan damai sejahtera. Ketika ya kita tidak belajar ke situ, sepertinya tidak ada sesuatu yang menghasilkan. Maka kita belajar dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dan inilah sesuatu yang seringkali dalam situasi keadaan yang tidak baik, keadaan yang gelap, kita belajar dari situ. Bagaimana mensikapi keadaan. Seperti kita sebagai anak Tuhan sudah melihat bagaimana penderitaan Kristus. Sedemikian tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus dicaci maki, dianiaya. Tapi senantiasa berdoa buat orang-orang, ampunilah mereka. Inilah merupakan bukti bahwa Kristus dalam pengorbanannya tidak hanya membuktikan tentang besar kasihnya kepada umatnya, tapi inilah contoh teladan yang harus ada di dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya belum belajar ke situ, nanti akan ada masalah datang dan kita bisa jatuh. Ya. Hanya masalah keluarga kecil, masalah apa, tidak bisa meresponnya dengan benar. Karena saatnya pasti akan datang untuk menguji kehidupan iman kita. Bagaimana kita bisa mendatangkan damai sejahtera. Saya banyak belajar dalam keluarga. Ya, pernah ibu saya ceritakan mengeluh dengan saya, mengingat tentang kakak saya di Surabaya. 2 tahun pula kebencian, kedengkian pada orang tua sedemikian. Ibu mengungkapkan, saya berdoa bergumul, Tuhan, saya harus menjembatani. Bagaimana saya ngomong? Semua kalau saya katakan di mana orang yang lebih tua itu saya hati-hati. Jangan saya emosi, jangan sampai marah, jangan sampai menyalahkan. Itu belajar bergumul, Tuhan pimpin. Untuk saya ngomong yang bagaimana supaya ini dapat diterima. Itu bergumul, berjuang, belajar. Ya, belajar. Supaya kita tidak melukai. Itu belajar. Jadi keadaan-keadaan itu benar-benar di situ menjadi suatu hal yang belajar. Ketika saya sudah sampai Surabaya, saya tidak ngomong dulu. Ya pokoknya yang lain-lain lah dulu. Ketika suatu duduk berdua, ceritakan, ibu itu sudah tua. Wong tua tuh pengen tentrem. Wong tua tuh pengen ayem. Wis tuwa. Ning kepiye? Ya tentang untuk kita ini bagaimana untuk mengerti akan maksud orang tua. Ya, dan hal yang harus saya sampaikan. Wah, ini membuat kakak saya terketuk hatinya dan satu bisa mengeluarkan air mata. Yang dulu ada kebencian, sudah 2 tahun tidak mau pulang. Tidak lama, dari seminggu pulang kepada ibu saya itu benar-benar mensikapi dengan hormat. Dan sebulan pulang 2 kali. Kalau pulang mesti memberi uang. Jadi itu sesuatu perubahan.
Nah, jadi bagi kita sebagai orang percaya ini perlu belajar. Belajar dalam mensikapi keadaan-keadaan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita ini bisa mendatangkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Ya, ini perlu belajar seperti Kristus. Sebagai anak muda kepada teman-temannya. Sikap bagaimana kepada orang tua, yang lebih tua bagaimana supaya kata demi kata keluar dari hati yang sudah diubahkan, yang mendatangkan kesejukan. Memang belum tentu semua dapat menerima, ya, tapi kadang-kadang kita memang perlu belajar di situ. Ya. Jadi belajar, ya, seperti Kristus, ya, dalam pengorbanannya. Tidak hanya membuktikan tentang kasihnya, namun menunjukkan contoh. Ya, seperti Rasul Paulus bagaimana ia menyikapkan penderitaan Kristus ini. Paulus di situ mendapatkan inspirasi seperti dikatakan. Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 9. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Paulus sebagai seorang yang dulunya punya riwayat hidup yang tidak baik, yang penuh dosa, yang jahat, yang akoninya aku yang paling hina. Namun ketika sudah menerima Tuhan Yesus, Tuhan menampakkan diri. Hidupnya tuh diubahkan oleh Tuhan dan punya kesadaran untuk terus belajar tentang bagaimana pengorbanan Tuhan saat itu. Ya. Itu memang bagi Paulus sesuatu yang sangat penting untuk dimiliki dalam pribadi Paulus dan bahkan juga untuk anak-anak Tuhan disampaikan. Karena perkara ini Allah tuh sangat-sangat rindu ada orang-orang yang sedemikian. Kita belajar seperti bagaimana Tuhan itu mengakui tentang Musa. Ya. Musa dalam Bilangan 12 ayat 3. Ya, bagaimana Musa diakui Tuhan sebagai seorang yang lemah lembut. Ya. Artinya diakui dan artinya dihargai oleh Tuhan. Ya, kita sebagai anak Tuhan ini kita juga belajar loh bagaimana hidup ini berkenan pada Allah, dihargai Allah. Ya, dihargai oleh Allah. Untuk kita miliki seperti Musa, bagaimana kita tahu Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir untuk menuju ke negeri Kanaan. Waduh, ngirit orang jumlah yang tidak kecil, jumlah jutaan, berat watak orang saya yang sudah terbiasa bagi budak dan bagaimana kerasnya, tidak mudah. Allah saja menunjukkan murkanya untuk menghukum, tapi toh Musa masih ngerampek untuk mohon kemurahan Tuhan. Demikian juga ketika Miriam kakaknya, ya, yang merendahkan Musa, ya,
berusaha menunjukkan sikapnya yang lemah lembut. Tuhan itu memperhitungkan ya sebagai sesuatu yang dihargai Tuhan, ditinggikan Tuhan. Seperti Paulus di dalam Filipi 2 ayat 9 itu, maka Tuhan Yesus ketika dia sedemikian dalam pengorbanan, dia ditinggikan di atas segala nama. Ya, ini sesuatu mengapa Paulus demikian begitu disampaikan, kita dipanggil ke situ. Ini sesuatu yang penting untuk kita miliki sebagai orang-orang percaya dimanapun saja berada. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah banyak orang percaya yang meresponi dalam perkara ini? Ya, adakah perilaku yang sangat diharapkan oleh Tuhan? Betapa indahnya ketika itu ada dalam setiap pribadi kita masing-masing. Meskipun kita terbatas banyak kurang, tapi kita belajar bagaimana kita terus membangun perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Punya perilaku kerendahan hati, punya perilaku kelemah lembutan. Tidak hanya tahu, tapi kita belajar bagaimana mensikapi keadaan-keadaan yang sering terjadi zaman akhir. Untuk itu dalam doa-doa kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, bagaimana negeri kita tetap ada orang-orang yang punya pribadi yang baik, sehingga dapat membawa bangsa kita lebih baik, maju, dan kesejahteraan yang diciptakan untuk rakyat tercapai. Yang begitu kita bersyukur, dan inilah firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.